Penemuan arkeologi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Penemuan luar biasa telah terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Arca-arca yang diduga berasal dari abad ke-7 Masehi ditemukan di situs ini. Penemuan ini terdiri dari 2 arca kepala, 5 arca pion, dan 1 batu lulumpang. Semuanya bergaya Siwaisme. Menurut Guru Besar Arkeologi dari Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, temuan ini menunjukkan adanya pengaruh awal budaya India di tanah Jawa. Ini menjadi bukti penting dalam memahami sejarah dan perkembangan budaya Nusantara. Penggalian masih terus berlangsung untuk menemukan lebih banyak informasi tentang situs ini. Benda-benda kuno ini merupakan peninggalan Hindu Saiwa dari sekitar abad ke-7. Arkeologi dari Universitas Indonesia UI, Profesor Agus Aris Munandar, mengungkapkan arca ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon TNUK Banten dianggap bukti pengaruh awal budaya India di Jawa. Temuan tersebut terdiri dari 2 kepala arca, 5 batu berbentuk pion, dan batu lulumpang, hasil observasi dari 4–13 Juni tahun 2024. Temuan ini sangat penting bagi kita. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh awal dari budaya India di tanah Jawa, dan itu ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Kata Agus kepada wartawan di Kota Serang, Minggu 28 Juli tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum budaya India berkembang di Jawa bagian tengah pada abad ke-8, pengaruh budaya tersebut sudah ada di Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Temuan ini diperkirakan dari sebelum abad ke-8, mungkin abad ke-7. Budaya ini lalu berkembang di Jawa bagian tengah pada abad ke-8, khususnya agama Hindu Saiwa, ujarnya. Doktor bagi lulusan S3 Agus menjelaskan bahwa masuknya budaya India ke Ujung Kulon disebabkan oleh pelayaran kapal-kapal dari pantai barat Sumatera yang tidak melalui Selat Malaka sebelum abad ke-7. Kapal-kapal ini akhirnya singgah di Jawa bagian barat, yakni Pulau Panaitan dan Ujung Kulon. Namun, seiring berjalannya waktu, Ujung Kulon ditinggalkan oleh para penganut Hindu Saiwa karena kurangnya pendukung di lokasi tersebut. Penduduknya berkurang karena demografinya tidak banyak, sehingga terjadi pergeseran dari wilayah Ujung Kulon ke timur seperti Pangandaran di Batu Kalde. Kebudayaan bisa berkembang jika ada pendukungnya, jika penduduknya tidak ada, maka tidak bisa, jelasnya. Arkeolog sebut kepala arca kala di Taman Nasional Ujung Kulon adalah temuan penting. Diduga berasal dari abad ke-7. Agus menekankan perlunya penelitian lebih mendalam terkait temuan ini untuk mengungkap lebih jauh jejak pengaruh India di tanah Jawa. Harus diadakan penelitian selanjutnya supaya lebih mengungkap lagi jejak pengaruh India di tanah Jawa. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Ardi Andono mengungkapkan temuan ini sangat penting untuk menguak sejarah di Taman Nasional yang budayanya sangat kental. Taman Nasional Ujung Kulon membuka diri untuk kolaborasi dan kerjasama dengan balai dan arkeologi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Taman Nasional Ujung Kulon membuka diri dan bekerja sama untuk mengeksplorasi benda-benda cagar budaya sehingga apa yang ada di kita bisa terkuak. Dipastikan temuan lepas Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 8 Lita Rahmiati menyatakan bahwa temuan ini akan diupayakan untuk dipindahkan ke museum pemerintah daerah setempat. Benda yang mungkin untuk diselamatkan itu dibawa atau dipindahkan dari Ujung Kulon dan disimpan di Museum Kabupaten atau Museum Provinsi, kata Lita. Penemuan di Ujung Kulon ini memberikan wawasan baru tentang pengaruh budaya India di Jawa, memperkuat pemahaman kita tentang sejarah dan peradaban awal di Indonesia. Sangat mungkin arka-arka itu dibawa datang oleh pendatang India sebagai manifestasi penyembahan kepada dewa-dewa mereka, sebagaimana dilakukan oleh para perantau pada umumnya. Juga mereka membawa nama asal mereka untuk dipakai di tempat yang baru, contoh modern Kampung Jawa, Kampung Bugis, dan lain-lain. Cukup sekian berita yang dapat petualang Amis Jambu rangkum. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Amin.